Pemirsa, hingga saat ini masih banyak warga yang kurang mengetahui tujuan dari pembatasan sosial berskala besar. Di antaranya masih marak orang berkumpul tanpa menjaga jarak. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di salah satu wilayah di Jakarta, apakah mereka sudah mematuhi aturan pembatasan sosial terkait pencegahan penyebaran COVID-19? Bersama kita telah bergabung reporter Pradev Kumar dan juru kamera Adrianto Diwono yang saat ini berada di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Selamat siang, Pradev. Ya, selamat siang, Tasya. Iya, Pradev, dari pantauan Anda di wilayah Johar Baru, Jakarta Pusat saat ini bagaimana dengan kesadaran masyarakat? Apakah sudah mematuhi peraturan saat ini? Dari pantauan saya di lokasi di Johar Baru Tanah Tinggi, emang keseluruhan masyarakat ini sudah bisa dibilang masih ada yang berkeliaran namun sudah terlihat sepi. Untuk keamanannya sendiri pun bisa dilihat udah ada banyak warga juga yang menggunakan masker untuk lebih mengetahui secara detailnya bagaimana sebenarnya masyarakat di Tanah Tinggi ini menjaga kesehatannya. Saya sudah bersama salah ketua RW 11 Johar Baru, Bapak Laksana. Tanah Tinggi di Pak Laksana ya. Pak Laksana gimana nih Pak? Untuk warga sendiri sebenarnya selama PSBB ini sudah menjaga atau sudah bisa melakukan social distancing seperti apa sih Pak? Ya alhamdulillah kita sebagai pemerintahan yang paling bawah RT RW bekerja sama dengan 3 pilar FKDM, LMK. Kita mensosialisasi kepada warga tidak henti-hentinya untuk program PSBB ini, ya kan? Ya berhubung penduduk kita emang sangat padat, makanya SDM-nya kan menengah ke bawah nih. Makanya kita sebagai tokoh masyarakat, sebagai RT RW, 3 pilar lurah, tidak henti-hentinya bersosialisasi tentang PSBB ini. Ya alhamdulillah lambat laun masyarakat akan sadar gunanya kita pemakaian masker ini untuk penularan dari COVID-19 ini. Tapi kesulitan sendiri nggak sih Pak untuk manage atau mengasih tahu nih untuk masyarakat nih? Atau emang kesulitan karena tidak ada masker atau penyuluhan maskernya sendiri atau gimana nih Pak? Ya namanya masker nggak mungkin satu orang punya satu karena aktivitas mereka kan banyak ya, mestinya satu orang mesti punya 6 gitu. Sedangkan pemerintah dari bantuan-bantuan yang masker itu ada 2, ya kan? Tapi kan untuk sekeluarga kan gitu. Nah ini butuh masker memang masyarakat, terutama di pos-pos yang kita lakukan untuk pencegahan penularan itu harus di drop masker-masker. Contoh saya punya masker banyak, kalau lagi keluar suka ketinggalan, ya kan gitu. Ya alhamdulillah juga bekerja sama dengan tukang masker, dia dapat berkah juga, kita akhir beli juga akhirnya gitu. Nah, terus masalah social distancing, sebenarnya warga di sini kan masih terlihat juga masih ada yang beraktivitas seperti biasa nih Pak, nggak diam di rumah saja gitu. Kira-kira untuk himbauannya sendiri dari Pak RW ini gimana nih Pak? Apakah emang dibiarkan atau udah ada himbauan terlebih dahulu nih Pak? Himbauan sudah, kita selalu 3 pilar bersama lurah, FKDM tadi, organisasi kita selalu kita keliling, ya kan? Ya namanya di sini emang penduduknya padat, ya kan? Ya kalau di prosentase sih hampir 80% sadar masalah PSBB ini kan. Ya wajar kalau memang daerahnya komplek bisa kita. Kalau ini kan karena daerahnya Tanah Tinggi kan, ya bisa tahu semua lah masyarakat. Yang penting kita sebagai pengurus yang paling terdepan tidak bosan-bosannya mensosialisasi hal ini program pemerintah. Kira-kira kalau dari RW sendiri nih ada kebijakan khusus gak nih untuk para masyarakat nih, seperti adanya disediakan pos-pos pengamanan atau membatasi gang-gang dengan di portal atau di pagar atau seperti itu ada nggak sih Pak? Nah ini kita lakukan, kebetulan RW 11 sebagai percontohan COVID-19 ini sekecamatan Johar Baru. Makanya kita setiap gang udah kita tutup, menjaga masalah penularan dari luar ya dengan alat-alat yang komplit lah. Kita sudah lakukan di wilayah sih.
Udah ada penutupan portal-portal ya? Masalah bantuan nih selama masa PSBB gimana nih Pak? Adakah kesulitan atau kekurangan nih setiap selagi masa PSBB? Iya memang. Yang hal bantuan ya. Oke. Hal bantuan memang dari Bansos, dari Pemda DKI pertama itu. Yang namanya bantuan itu kan namanya sudah ada dari Biro Tapem tuh. Sehingga tidak matching dengan usulan dari RT dan RW. Makanya kemarin terima ada sedikit miss ya kan. Misalkan RT ngajuin 70, dapatnya 30. Karena namanya sudah dari sana, dari Biro Tapemnya. Tapi ditindaklanjuti akan tambahan. Nah, ini yang sudah kita lakukan di RT, di RW, tambahan masyarakat yang belum dapat. Itu dari Bansos, dari Pemda. Kedua dari Kemensos sama. Ya, oke. Ya, terima kasih banyak untuk Pak Laksana ya. Ya, pemirsa tadi itu merupakan wawancara saya dengan Ketua RW 11 tentang bagaimana kondisi PSBB di masyarakat yang ada di Tanah Tinggi. Ya, kembali ke Tasya. Baik, Pradev Kumar dan Aldi Caniago melaporkan langsung dari Johar Baru, Jakarta Pusat. Terima kasih. Dan pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi lainnya usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Nusantara Siang.